Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia dalam channel Mas Al Audios. Saya ucapkan pada pagi hari ini semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan insya Allah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman semuanya, sedikit memberikan hal positif untuk teman-teman semuanya, bahwasanya apabila teman-teman semuanya menerapkan perhitungan ini, insya Allah teman-teman semuanya akan banyak untungnya. Kenapa Mas kok banyak untungnya? Karena kita bisa menganalisa. Yang pertama, apakah keadaan power ampli kita itu yang kita rakit itu sesuai dengan perhitungan atau tidak. Yang kedua, apakah rakitan yang kita buat itu dalam keadaan aman atau tidak. Yang ketiga, apakah dengan kita membebani speaker seperti nilai yang saat ini contohnya itu apakah sesuai apa belum, ya. Yang keempat, dengan menyesuaikan antara PSU dan rangkaian driver atau transistor final, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Baiknya apa Mas? Baiknya yaitu untuk transistor final tidak mudah panas berlebihan. Yang kelima, teman-teman semuanya akan bisa menentukan nilai beban yang sesuai terhadap transistor final yang ada. Paham teman-teman? Nah, ini adalah 5 perkara penting kalau misalkan teman-teman semuanya menerapkan perhitungan ini, yang tentunya di balik penting itu banyak sekali keuntungan untuk teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan ada yang ragu, ya menurut saya coba dipelajari lagi dan mulai berusaha untuk belajar agar teman-teman semuanya bisa mempraktikkan dengan baik, ya teman-teman semuanya. Monggo silakan yang sudah mempelajari silakan bisa dipraktikkan teman-teman ya, dan nanti bisa teman-teman lihat hasilnya seperti apa. Mas, aku udah mempraktikkan Mas, alhamdulillah Mas, tapi kok rasanya kayak kurang horek Mas ya. Nah, jadi ini ada pertanyaan dari teman kita sebelumnya, dan tentunya jawaban di sini adalah untuk teman-teman semuanya. Saya beritahu atau saya berinformasi bahwasanya dengan kita menerapkan rumus ini, maka itu akan memberi suatu keamanan pada rangkaian power ampli yang kita buat, ya. Dan tentunya horek atau tidak itu menurut saya pribadi kembali kepada diri masing-masing, menilainya seperti apa. Ada kuping yang mungkin ini sudah cukup dan ada yang kurang dan lain sebagainya. Dan kalau memang kurang, teman-teman bisa aplikasikan ACC kit mic Roland 7 potensium modif yang sudah saya rekomendasikan untuk teman-teman semuanya, ya. Silahkan dipraktikkan dan teman-teman semuanya akan melihat nanti hasilnya akan lebih sangat memuaskan. Seperti itu, simpel ya teman-teman. Jadi simak perkataan saya dan coba diterapkan kalau pingin teman-teman semuanya sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Baik teman-teman semuanya, di sini ada pertanyaan dari saudara kita yaitu Mas Muhammad Nahfi, ya. Semoga Mas Muhammad Nufi, ya. Nufi itu melihat video yang saya buat ini karena ini saya khususkan untuk dia, dan umumnya untuk teman-teman semuanya bisa dijadikan suatu pembelajaran apabila kita mendapatkan suatu hal yang sama seperti ini atau serupa, kita bisa sesuaikan nilai-nilainya, ya. Tapi saran dari saya, pelajari semuanya dengan baik agar teman-teman semuanya bisa menganalisa dengan baik. Paham teman-teman? Jadi Mas Muhammad ini memiliki beban speaker sebanyak 2000 watt, ya. 2000 watt kali 2. Nah, dengan 2000 watt kali 2 kita membutuhkan berapa ampere trafo yang sesuai. Nah, seperti itu ya. Kita akan coba analisa berapa trafo yang sesuai dengan beban 2000 watt. Ada orang yang mengatakan bahwasanya Mas, beban 2000 watt itu sangat besar sekali Mas. Nah, menurut saya 2000 watt itu tidak besar, karena yang saya hitung itu adalah bukan daya satuan watt, tapi yang saya hitung adalah daya reaktifnya, ya. Karena yang kita butuhkan itu daya reaktif untuk menyesuaikan terhadap final. Maka kita akan cari untuk daya reaktifnya berapa, ya teman-teman, ya. Beban speaker kita ketahui bahwasanya 2000 watt kali 2, maka kita kalikan 2 ya teman-teman, sama dengan ketemunya berapa, 4000 watt. Nah, kita akan mencari nilai ampere dan voltase yang sesuai dengan ini teman-teman, ya. Maka kita harus cari daya reaktifnya terlebih dahulu. Berapa sih daya reaktifnya dari 4000 watt ini? Nah, kita masukkan ke dalam rumus daya reaktif beban. Q sama dengan P dibagi dengan R. P nya berapa? 4000 watt dibagi dengan 8 ohm.
ya, dengan 8. Mas, kenapa sih Mas kok selalu dibagi 8 ohm? Jadi sudah banyak sekali saya jelaskan di video-video sebelumnya kenapa dibagi 8 ohm padahal ini ada 2 speaker. Nah, secara perhitungan tetap kita bagi 8 ohm ya teman-teman ya. Mungkin kalau di lapangan kita ukur itu terukur misalkan 4 ohm atau 5 ohm atau berapa ohm ya teman-teman sesuai dengan alat ukur teman-teman semuanya. Tapi kalau misalkan kita sesuaikan dengan perhitungan, kita tulis dengan perhitungan itu tetap kita bagi 8 ohm teman-teman semuanya ya. Dengan sistem penyambungan dua speaker paralel penyambungannya ya teman-teman, dan pastikan dalam satu driver hanya 2 speaker, tidak lebih dari 2 speaker. Paham ya teman-teman? Oke. Selanjutnya kita sudah ketahui berumusnya Q sama dengan P dibagi dengan R. P nya berapa? 4000 dibagi 8 sama dengan 500 VAR ya. Volt ampere reaktif ini yang kita cari, volt ampere reaktifnya ya. Ketemunya berapa? 500. Nah, setelah kita ketahui, maka kita cari ampernya teman-teman semuanya ya. Dengan rumus I sama dengan Q dibagi dengan voltase. Q-nya berapa Mas? 500. Ini ya Q ya. Daya reaktif si beban itu tadi 500. VAR dibagi dengan voltase. Nah, untuk pembagian voltase, teman-teman semuanya bisa untuk menyesuaikan. Seperti ini saya beri contoh 2 tegangan yang berbeda. Contoh yang pertama yaitu kita menggunakan 45 volt AC ya. Volt AC ya teman-teman ya. 500 dibagi dengan 45 volt AC sama dengan 11. Nah, bisa kita bulatkan di 10 ampere. Nah, ini bisa kita terapkan di 10 ampere ya. Mas, saya saya ingin pakai tegangan 32 aja lah Mas. Oke, kita pakai tegangan 32. Kita samakan rumusnya I sama dengan Q dibagi dengan volt. Q-nya berapa? 500 dibagi dengan voltase 32, ketemunya 15 ampere. Nah, kesimpulan di sini teman-teman semuanya sebagai praktik itu harus bisa menyesuaikan. Kalau kita menggunakan 10 ampere bisa, kenapa kita harus menggunakan 15 ampere? Ya, kalau kita bisa menggunakan tegangan 45, kita kenapa harus menggunakan tegangan 32? Jadi dasarnya adalah seperti ini teman-teman. Listrik itu berbanding lurus teman-teman ya. Listrik itu berbanding lurus. Kalau kita menggunakan ampere yang rendah, maka voltase tinggi. Kalau kita menggunakan ampere yang tinggi, maka voltase rendah. Itu listrik berbanding lurus. Gak bisa kalau misalkan kita tabrak ampere tinggi, voltase tinggi, itu gak bisa teman-teman. Ya bisa saja secara praktik bisa saja ya teman-teman ya. Tapi penyesuaiannya itu jauh ya. Penyesuaiannya itu jauh. Maka yang kita cari adalah suatu keamanan dalam rangkaian yang kita buat dan kejernihan suara. Maka kita harus memahami soal dasar listrik itu berbanding lurus. Kalau ampere turun, voltase naik. Kalau ampere naik, maka voltase turun. Seperti ini contohnya. Kalau kita menggunakan 45, maka ampere di 10 ampere, ampernya turun. Kalau kita menggunakan 32, maka ampernya naik. Karena 32 dan 45 masih kecilan 32. Paham ya teman-teman? Nah, dasarnya seperti itu teman-teman semuanya. Kita lanjut ke cari dayanya teman-teman. Ya, kesimpulan di sini trafo kita contohkan di 10 ampere dengan voltase 45 volt AC ya teman-teman ya. Oke, kita akan cari untuk daya PSU, daya semu dan juga transistor final yang harus terpasang. Nah, seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini saya perlihatkan semuanya. Kalau teman-teman ingin tulis bisa ditulis di kertas. Jadi teman-teman semuanya nanti tidak bingung ya, bisa dipelajari di situ. Kita akan mencari daya PSU-nya terlebih dahulu ya. Daya PSU dengan rumus P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. I-nya berapa Mas? Kita menggunakan 10 ampere. I itu adalah simbol satuan ampere ya teman-teman ya. 10 ampere dikali dengan volt total. Voltase yang kita gunakan 45. Kenapa harus ada totalnya Mas? Karena kita menggunakan trafo yang memiliki nilai yang tetap. Tentunya kalau kita menggunakan trafo yang memiliki nilai yang tetap, maka keluarannya ada 2 tegangan ya. 45 CT 45. Maka 45 dikali 2. Paham teman-teman? Dibagi dengan cos P, faktor daya, faktor penyebab kerugian daya. Di sini sudah ada nilainya. Konstanta ditetapkan di perhitungan ini yaitu 0,8. Ketemunya berapa? 1125 watt. Nah, jadi dari 10 ampere 45 volt AC tadi itu menghasilkan daya sebesar 1125 watt ya, secara perhitungan seperti ini. Baik teman-teman semuanya, saya akan coba untuk ngopi dulu teman-teman ya, kita buat agak sedikit relax. Saya minum kopi sebentar. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semuanya, kita sudah ketahui bahwasanya untuk daya PSU itu 1125 watt ya teman-teman ya.
seperti ini. Sekarang kita akan mencari daya semunya, teman-teman. Daya semu itu apa, Mas? Nah, daya semu itu adalah simbolnya S, ya, satuan VA. Jadi volt ampere ya, teman-teman ya. Kita akan cari daya semunya. Dengan rumus S sama dengan ampere dikali volt total. Ampernya berapa? 10 ampere dikali 45 dikali 2. Total ya, teman-teman. Ketemunya berapa daya semunya, yaitu 900 VA. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Jadi daya semu sudah kita ketahui. Kenapa kita harus mengetahui daya semu? Nah, ini sudah banyak sekali saya jelaskan untuk teman-teman semuanya. Pentingnya kita memahami daya semu. Kenapa? Karena nanti saat kita membebani speaker, keseluruhan speaker itu tadi tidak boleh melebihi kapasitas daya semu ini. Contoh, kita menggunakan PSU 10 ampere 45 volt AC, ketemu daya semunya 900 VA, dan kita bebani speaker, kita buat menjadi 4 channel contohnya. Speaker itu keseluruhan kalau kita jumlah itu muatan listriknya kisaran 1200 VA. Nah, berarti antara daya semu PSU dan daya semu beban keseluruhan itu masih besaran beban keseluruhan. Kalau kita terapkan, kita aplikasikan, maka yang terjadi adalah kerusakan pada rangkaian PSU teman-teman semuanya. Lebih potensi rusak di mana, Mas? Trafo. Trafo akan mudah terbakar. Paham teman-teman? Nah, itu dasarnya teman-teman ya. Jadi kenapa trafo terbakar? Yaitu tadi. Yang pertama, pemahaman soal rangkaian. Yang kedua, pemahaman soal penyesuaian. Yang ketiga, pemahaman soal beban. Kalau tiga ini nggak dipahami dengan baik, maka terjadilah kerusakan-kerusakan itu. Harga trafo mahal teman-teman ya. Jadi sayangilah uang teman-teman semuanya dan buatlah yang berkualitas agar rangkaian itu tetap aman untuk diaplikasikan di luar lapangan. Seperti itu teman-teman ya. Atau di luar rumah ya. Baik teman-teman semuanya, dari perhitungan di atas maka kita akan bisa untuk menentukan jumlah final ya. Kita nggak bisa jumlah final itu berapa set, kita nggak bisa kalau kita tidak mengetahui berapa daya PSU-nya ya. Jadi daya PSU-nya berapa, Mas? Daya PSU adalah 1125 watt dibagi dengan 150. 150 didapat dari mana? 150 ini adalah datasheet, nilai sesuai dengan datasheet final Toshiba per satu setnya ya. Per satu setnya itu data untuk transistor final itu 150 watt teman-teman. Maka 1125 dibagi 150 ketemunya berapa? 7,5. Nah, 7,5 ini teman-teman, nilai 5 ini mendekati nilai 10. Ini ya, nih. 5 ini mendekati nilai 10. Kalau kita pasang di 8 set, itu pasti peluang besar panas berlebihan. Ya. Nggak bisa teman-teman. Maka seperti apa, Mas? Kita pasang sebanyak 9 set keseluruhan final yang harus kita pasang. Mas, kalau misalkan nih 9 set, saya cuma pakai kisaran 5 set gimana, Mas? Karena saya kan sudah menyesuaikan beban. Saya cuma butuh 5 set aja. Gimana yang 4 set nggak usah saya pasang? Nggak bisa. Kalau misalkan yang 4 set tadi nggak dipasang, 100% final akan panas berlebihan. Kenapa bisa katakan seperti itu? Karena saya sudah praktikkan. Dan sesuai dengan perhitungan yang ada, ya tetap panas, nggak bisa. Ya. Kalau misalkan teman-teman cuma butuh 5 set, kenapa nggak buat rangkaian yang 5 set saja yang menghasilkan 5 set? Seperti contoh 5 ampere 45 volt AC. Kenapa nggak buat itu aja? Kenapa harus menggunakan 10 ampere? Nah, itulah pemahaman yang penting kita pahami agar kita bisa menurunkan nilai budget. Nilai budget tadi menyesuaikan beban supaya teman-teman tuh nggak boros, keuangan itu nggak boros. Paham ya teman-teman? Nah, 9 set harus terpasang semua. Seperti apa caranya kok bisa terpasang semua? Kita akan tentukan beban-beban speakernya. Mas, tapi saya sudah memiliki beban speaker, Mas. Kalau sudah memiliki, ya sesuaikan saja, dibagi terhadap beban-beban yang digunakan. Seharusnya teman-teman semuanya buat dulu perhitungannya terhadap beban yang akan kita beli, beban speaker yang akan kita beli, baru kita buat rangkaian power amplinya, baru kita buat beban. Kita beli beban, kita beli speaker. Jangan dibalik. Kalau dibalik jadinya nanti teman-teman susah sendiri. Baik teman-teman, kita akan coba untuk hitung. Ini sudah saya buatkan juga ya teman-teman ya. Ini saya sudah buatkan juga. Di sini akan saya coba ya untuk pembuatan di CH1 dan CH2 ya. Kita buatkan untuk CH1 dan CH2.
CH1, CH2. CH1 itu kita bebani 2000 watt ya, karena kan tadi bebannya ada 2000 watt kali 2 ya. Jadi CH1 2000 watt, CH2 2000 watt ya. CH1 daya reaktif beban. Kita cari daya reaktifnya beban ya teman-teman. Untuk CH2 tidak saya hitung karena nilainya sama 2000 watt ya. CH1 Q sama dengan P dibagi dengan R. Kita akan mencari daya reaktif bebannya ya teman-teman. P dibagi dengan R. P nya berapa? 2000 watt. 2000 dibagi dengan 8 sama dengan 250 VAR. Volt ampere reaktif ya. Nah, dengan beban segitu Mas, kira-kira kita itu harus gunakan final berapa set sih Mas? Nah, teman-teman untuk bisa menentukan final terhadap beban, teman-teman pelajari perhitungan ini. Nih. Perhitungan ini pelajari. Ya, ini dasar kunci untuk kita mengetahui final yang harus kita pasang terhadap beban penyesuaian. Ini sudah kita ketahui bebannya. Sekarang kita mencari daya reaktif si transistor final ini dengan rumus Q sama dengan P dikali dengan cos P. Ya, P-nya berapa Mas? Nah, P-nya ini berapa? Kita contoh bisa teman-teman hitung. Misalkan ada 5 set. Kira-kira kalau 5 set sisanya berapa ya? Kira aman nggak ya? Kalau misalkan saya menggunakan saya menggunakan 4 set kira-kira sesuai nggak ya? Nah, seperti itu cara menganalisanya ya teman-teman. Nah, ini saya analisa ketemu di 3 set teman-teman. Maka 150 dikali 3 set sama dengan 450 watt ya. Kita ketahui untuk kita menentukan nilai ini, jumlah ini, kita harus ketahui ininya dulu nih. Bebannya itu berapa sih? Nah, seperti itu ya. Bebannya 250 VAR nih, maka kita harus sesuaikan final terhadap si beban. Nah, di sini letaknya teman-teman. Kita coba 150 dikali 3 sama dengan 450 watt. Nah, 450 dikali dengan 0,8 sama dengan 360 VAR. Nah, dari 360 VAR ini teman-teman semuanya ya. Dari 360 VAR ini kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya si transistor final menyediakan 360 VAR sedangkan beban hanya butuh 250. Maka kita kurangi 360 dikurang 250 sama dengan 110 VA. Nah, dengan nilai 110 VA insya Allah sangat aman sekali untuk beban 2000 watt tadi teman-teman semuanya. Ini sisanya ya teman-teman ya. Sisanya ya. Jadi insya Allah sangat aman sekali. Nah, untuk channel 1 itu 3 set. Channel 2 itu 3 set. Ya, jadi ketemunya berapa? Ini 6 set. 6 set dan masih sisa dong finalnya dong, ya kan? Nah, final masih set ke sana berapa? 3 set lagi, teman-teman. Nah, 3 set lagi bisa untuk beban yang sama, teman-teman. 2000 watt. Jadi nanti bisa dibuat menjadi 3 channel, ya. 3 channel misalkan. Satu speakernya 2000 watt. 3 channel. Channel yang ketiganya sama nilainya 2000 watt juga. Itu bisa, teman-teman. Ya. Atau bisa dibuat juga seperti ini, teman-teman. Ya, kita bisa buat juga seperti ini. Channel 1, 2 channel kita buat menjadi 2 CH. Ya, CH1 itu 2000 kali 2, CH2-nya itu 2000 kali 1. Ini pun bisa teman-teman ya. Kita contohkan ini. Nah, kita sudah buatkan. Saya sudah buatkan seperti ini teman-teman. Nah, atau misal ingin kita buat menjadi 2 channel saja, maka channel 1 itu 2000 watt kali 2 dan untuk channel 2-nya itu 2000 watt kali 1. Jadi ketemunya 3 speaker. Paham teman-teman? Nah, rumusnya adalah Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa? 4000 dibagi dengan 8. Ketemunya 500 VAR. Ini adalah bebannya teman-teman ya. Beban 2 speaker. 2000 watt kali 2. Finalnya berapa Mas? Kita coba menggunakan 6 set. 6 set. Kenapa kok bisa menggunakan 6 set? Karena saya sudah menganalisa final terhadap beban itu sesuainya berapa. Ketemu 6 set. Kalau kita menggunakan 8 set gimana? Ya pemborosan teman-teman. Nanti coba teman-teman hitung 8 set itu sisanya berapa. Kalau sisanya terlalu banyak bahaya juga untuk beban. Kalau kita geber itu nanti bahaya. Suara bisa pecah dan lain sebagainya. Maka kita harus bisa menyesuaikan di selisih sisa-sisanya itu tadi yang dapat kita pahami ya teman-teman semuanya. Seperti contoh ini 220 VAR ini sisanya. Ini sangat aman. Nah, seperti apa Mas hitungnya? Oke. 150 dikali 6 sama dengan 900 watt. Ya, 900 ini kita kali 0,8 sama dengan 720 VAR. Si beban itu butuh cuma 500, sedangkan untuk final menyediakan 720. Maka kesimpulannya 720 dikurang 500 sama dengan 220 VAR. Ini sisanya. Nah, dengan sisa 220 insya Allah masih sangat aman untuk beban 2000 watt kali 2. Ya. Gimana teman-teman? Paham ya apa yang saya jelaskan ya? Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya masih sisa lagi tuh 3 set.
ya, 3 set 2000 watt ya. Ini untuk channel 2-nya, CH2. Ini bisa kita aplikasikan. Berarti kita mendapat 2 channel, CH2 CH ya. 1 CH2 4000 watt, 1 CH lagi 2000 watt. Maksimal di 2000 watt, jangan ditambah-tambah lagi ya, teman-teman. Karena itu sudah minim sekali. 110 sisanya. Paham ya teman-teman apa yang saya jelaskan ya? Udah sepanjang kali lebar saya jelaskan, insya Allah teman-teman semuanya memahami dengan baik dan tentunya dimengerti dengan baik ya. Insya Allah ini semua banyak manfaatnya untuk teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk buatkan ACC keterolan modifnya, karena itu adalah ACC yang sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan insya Allah teman-teman akan puas dengan hasilnya. Baik teman-teman semuanya, itu saja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan yang mungkin penyampaian saya kurang baik, tutur kata kurang baik, mohon maaf sebelumnya, dan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.